Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terbaru. Nah, ini adalah datanya. Jadi data ini harus kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV, dan untuk membuat CSV caranya seperti ini ya. Nah, ini kita copy ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang nama variabelnya tidak usah, dari sini sampai ke bawah ya. Seperti ini seluruhnya kita copy. Kita buat file baru ya. Kita paste seperti ini. Lalu kita save as ya. Kemudian untuk nama kita bisa tulis di sini sebagai CSV. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah yang terpenting ini ya. Untuk save as type, kita klik, kita pilih di sini CSV UTF-8. Lalu kita klik save. Oke, seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya, karena ini sudah ada ya. Nah, nanti kita gunakan file yang ini saja. Nah, setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Oke, di sini menggunakan Smart PLS 4 ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik New Project. Lalu untuk nama kita tulis saja di sini sebagai contoh. Seperti ini ya. Create. Lalu kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya. Kita klik import data file. Nah, ini ya CSV. Open. Lalu kita klik import. Oke, seperti ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita back, lalu create model. Nah, untuk model tab kita pilih saja PLSM. Kemudian untuk model name kita buat di sini model 1. Save. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Nah, ini ya. Jadi x1.1. Ini ya, kita klik dulu, kemudian tekan shift, lalu kita klik x1.42. Nah, seperti ini kita blok, lalu kita tarik enter. Seperti ini ya, kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Oke, seperti ini. Lalu kita beri nama, kita copy saja dari sini supaya cepat ya. Nah, untuk memberi nama tinggal double klik saja, paste seperti ini ya, apply. Ya, seperti ini. Lalu kita susun berdasarkan hipotesis yang diajukan. Nah, setelah seperti ini, lalu kita hubungkan dengan menu connect. Ya, seperti ini ya. Lalu kita save. Nah, ini sudah bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama diuji di sini adalah PLS algorithm ya. Ini kita menguji PLS algorithm yang pertama. Jadi pada pengujian yang pertama ini kita melihat apakah pada konstruknya ini ya, ini nilai loading ini ada yang tidak valid atau tidak. Jadi untuk melakukan pengujiannya seperti ini, klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Oke, seperti ini ya. Jadi sebelumnya untuk analisis Smart PLS ini bisa kita save ya. Nah, kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS ataupun di luar dari aplikasi. Nah, untuk di dalam aplikasi tinggal klik save, kemudian kita beri nama sesuai dengan tahapannya. Seperti ini ya, create. Nah, untuk meng-save di luar dari aplikasi tinggal klik ini ya, Excel export. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa save di sini sesuai dengan tahapannya. Seperti ini, lalu kita klik save. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat ya, seperti ini. Oke, seperti itu untuk cara menge-save-nya. Ini berlaku untuk semua pengujian ya, caranya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari ini ya, loadingnya terlebih dahulu. Nah, loading ini nilainya
sebisa mungkin ya di atas 0,7 atau harus minimum ya, minimum sekali itu di atas 0,4 dengan catatan AVE-nya ini sudah terpenuhi. Oke, seperti itu ya. Jadi minimum 0,4 atau AVE-nya sudah terpenuhi ya, seperti itu. Jadi kita di sini untuk mengeliminasi hingga diperoleh model terbaik ya. Oke, kita lihat dari nilai auto-loadingnya terlebih dahulu. Nah, untuk auto-loading ini nilainya ya sudah saya jelaskan tadi harus di atas 0,7. Nah, kalau sudah di atas 0,7 maka akan berwarna hijau seperti ini ya. Jika masih di bawah 0,7 maka akan berwarna merah. Nah, untuk yang tidak valid ya. Nah, ini yang tidak valid ini harus kita eliminasi. Nah, untuk cara eliminasinya nanti saya jelaskan. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi untuk nilai reliabilitas dan AVE ya. Nah, jadi untuk loading ini untuk validitas yang kuning ini ya, konstruk. Jadi AVE adalah validitas untuk yang biru. Untuk loading nilainya ada batas toleransi ya, ini batas toleransinya. Namun untuk AVE ini harus wajib di atas 0,5. Nah, untuk AVE kita boleh dari sini ya. Nah, ini construct reliability and validity. Nah, ini adalah AVE-nya. Jadi AVE-nya masih semuanya merah ya, di bawah 0,5. Kemudian untuk nilai reliabilitas kita menggunakan kelompok alpha dan composite reliability yang ROSI ya. Ini. Nah, nilainya ini harus di atas 0,7 baru dikatakan valid ya. Jadi kelompok alpha maupun komposit salah satu atau keduanya ini harus di atas 0,7 ya, baru dikatakan reliable. Atau minimum sekali ya. Di literatur lainnya itu ada yang menyebutkan 0,6 namun pada PLS ini biasanya menggunakan nilai 0,7. Oke, karena ini tidak valid ya, banyaknya tidak valid. Dari loadingnya ini bisa dilihat ya. Nah, seperti ini banyak yang tidak valid, ada yang minus juga. Ini memang datanya perlu banyak eliminasi. Kemudian dari reliabilitasnya juga tidak ada satupun yang reliable. Nah, untuk validitas variabel latennya juga tidak ada yang valid ya. Jadi datanya ini memang perlu dilakukan eliminasi. Oke. Nah, untuk eliminasi caranya seperti ini, kita kembali dulu ya. Kembali dulu. Nah, model ini kita buat menjadi dua. Caranya klik kanan ya, kemudian duplicate. Nah, ini model kita ganti namanya ya menjadi model 2. Model 2 eliminasi ya, seperti ini create. Double klik. Oke, seperti ini ya. Kita ulang kembali. Kita lihat nilai auto-loadingnya. Oke, jadi karena proses eliminasinya ini memakan banyak waktu ya. Ini bisa 1-2 jam lebih. Jadi nanti saya persingkat saja. Jadi untuk prinsipnya seperti ini. Kita eliminasi dulu nilai yang paling terkecil. Ya, nilai yang terkecil dulu. Nah, ini ya. Bisa dilihat. Jadi untuk nilai yang terkecil di sini adalah ini ya, x2.1.1. Ini nilainya minus ya. Oke. Jadi x2.1.1. Ini kita kembali dulu. Nah, ini ya x2. Oke, seperti ini. Kita delete ya. Kita delete. Kemudian kita rapikan kembali. Kita save, lalu kita uji ulang. Kita lihat kembali nilai auto-loadingnya. Nah, seperti ini ya, masih banyak yang minus. Oke, kita lanjutkan lagi eliminasinya. Kita cari yang paling terkecil dulu. x2.2.1. Ini ya, set. Ya, kita cari lagi yang terkecil.
Nah ini ya X2 4 2. Oke, seperti itu. Save, lalu kita uji ulang dan begitu seterusnya ya sampai diperoleh model yang paling optimal ya, seperti itu. Jadi memang datanya ini kurang bagus ya, banyak sekali yang tidak valid, tapi ya seperti itulah adanya. Jadi yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan model yang ada. Oke, untuk mempersingkat waktu saya tunjukkan untuk model yang sudah selesai. Nah seperti ini ya untuk final modelnya. Jadi dari sekian banyak indikator hanya ini yang bisa diselamatkan ya. Kita uji. Nah seperti ini juga tidak bisa semuanya di atas 0,7, tapi untuk M2.2 ya, ini sudah lumayan lah di atas 0,40 ya, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk constructability and validity. Nah untuk ini ya, untuk AVE-nya, ini semuanya sudah di atas 0,5 ya, artinya untuk variabel latennya ini yang biru ini sudah dinyatakan valid. Nah kalau ini sudah valid berarti bisa dimasukkan ke dalam model. Kemudian untuk reliabilitas, nah ini ya yang agak kurang bagus hasilnya. Jadi untuk reliabilitas kita lihat nilai kerombak alpha ini tidak ada yang memenuhi ya, semuanya ini di bawah 0,7 maupun di bawah 0,6 ini tidak ada yang memenuhi. Namun ini masih bisa diselamatkan dari nilai composite reliability. Nah ini ya, ini sudah di atas 0,7, jadi ini masih bisa digunakan ya, masih bisa diselamatkan lah untuk modelnya. Nah kemudian untuk HTMT ya, jadi kenapa menggunakan HTMT? Ini HTMT kita peroleh dari sini ya, discrete validity. Nah ketika diklik ya untuk PLS 4 ya khususnya, itu yang pertama muncul adalah nilai HTMT. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Nah ini adalah yang model matrix, kita gunakan yang model list supaya lebih mudah dibaca. Nah ini, jadi yang pertama muncul adalah nilai HTMT-nya karena untuk yang ini ya cross loading ada. Nah ini cross loading, kemudian for laker juga ada. Tapi ini udah jadul ya, sudah tidak digunakan pada PLS 4. Jadi yang sekarang yang digunakan itu adalah nilai HTMT, karena HTMT ini memiliki perhitungan diskriminan yang paling akurat ya dibandingkan dua metode terdahulunya. Nah untuk HTMT di sini nilainya harus di bawah 0,9 ya, baru dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah pada diskriminannya. Ataupun kalau misalkan kita ambil nilai toleransinya itu harus maksimal 1 ya, atau di bawah 1. Namun di sini bisa diketahui bahwa semuanya ini di atas 1 ya. Nah ini, jadi pada HTMT-nya ini di sini terjadi masalah. Nah untuk nilai HTMT ini karena ini tidak memenuhi ya seluruhnya, maka ini nanti dimasukkan ke dalam kekurangan penelitian ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita uji ini multicollinearitas ya, collinearity assessment menggunakan nilai VIF. Ini sudah masuk ke bagian inner model, kita peroleh dari sini. Nah, ini VIF kita gunakan yang inner model list. Nah ini ya, jadi untuk nilai VIF ini harus di bawah 5. Nah ini semuanya sudah di bawah 5 ya, artinya di sini tidak terjadi masalah pada multicollinearitasnya. Kemudian untuk R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama atau secara simultan. Nah untuk R-square kita peroleh dari sini. Nah ini ya R-square-nya. Nah ini kita lihat, jadi untuk R-square variabel M nilainya adalah 0,283 atau bisa dilihat di sini ya 28,3%. Jadi sisanya 71,7 itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah maksudnya di sini adalah ini ya, jadi variabel X1 dan X2 itu berpengaruh sebesar 28,3. Kemudian untuk Y 31,0%. Nah ini dipengaruhi oleh variabel X1, X2 dan M. Nanti bisa dibaca sendiri untuk interpretasinya. Kemudian untuk effect size ini pengaruh secara parsial ya, artinya dari M ke Y, X1 ke M dan seterusnya seperti itu. Kita peroleh nilainya dari sini F square. Kita gunakan yang list ya supaya mudah dibaca. Nah ini nilainya. Jadi F square ini nanti kita lihat ya nilainya ini, kemudian kita peroleh kriterianya dari sini ya. Nah nanti diperoleh keterangannya, ini masuk ke dalam kategori kecil
sedang atau besar. Seperti itu. Ini interpretasinya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk pengujian predictive relevance atau key kuadrat ya, ini caranya seperti ini. Kita back dulu, calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Kita pilih yang ini ya, construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai key kuadratnya. Nah, ini ya nilainya ya. Jadi nilainya ini harus di atas 0 ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori kecil untuk kriteria key kuadratnya. Nah, ini sudah memenuhi ya untuk predictive relevance. Kemudian untuk PLS predict, ya, caranya seperti ini. Calculate, kemudian kita pilih menu ini ya. Nah, PLS predict, start calculation. Nah, kita gunakan nilai yang ini ya, PLS predict LV summary. Nah, ini adalah nilainya Q2 predict ya, atau Q kuadrat predict. Nah, nilai ini juga sama ya, harus di atas 0. Nah, ini sudah memenuhi ya. Artinya model penelitian ini layak digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, untuk hipotesis kita uji menggunakan metode bootstrapping. Untuk caranya seperti ini ya. Calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Seperti ini adalah hasilnya. Nah, yang pertama dilihat adalah nilai dari path coefficient. Jadi path coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan nilai dari p-value ya. Jadi untuk original sample itu menunjukkan pengaruhnya positif atau negatif. Kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak ya. Jika pengaruhnya signifikan, maka hipotesisnya diterima. Nah, di sini kita bisa ketahui, jadi untuk M ke Y ya, itu memiliki pengaruh positif, namun p-value-nya lebih besar dari 0,5, maka untuk M terhadap Y itu berpengaruh positif, tidak signifikan, sehingga hipotesisnya ini ditolak. Nah, untuk yang lainnya ya, X1 ke M dan seterusnya, ini semuanya memiliki pengaruh positif dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya diterima ya. Ya, ini. Nah, kemudian untuk hipotesis pengaruh mediasi ya, atau tidak langsung, kita peroleh dari sini, specific indirect effect. Ini sama ya cara membacanya, dilihat dari original sample dan p-value. Jadi ketika p-nya ini signifikan, maka variabel ini ya, keputusan pembelian ini mampu memediasi pengaruh X1 terhadap Y. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa semuanya ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,5, maka variabel M ini tidak bisa memediasi ya antara X terhadap Y, seperti itu. Ini bisa dibaca sendiri untuk interpretasinya. Ini juga sudah saya buatkan kesimpulan sementaranya seperti ini, dan ini sudah ada lampirannya. Nanti tinggal di copy saja. Oke, sekian, terima kasih.